teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Makrina Anggun Ngambut, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hikayat dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menonton! Oke baik teman-teman, kita langsung masuk saja pada pengertian hikayat. Hikayat itu sendiri diturunkan dari kata bahasa Arab, haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu, berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Hikayat ini adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri dari hikayat: yang pertama anonim, pengarang tidak dikenal. Yang kedua, istana sentris, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan. Yang ketiga, bersifat statis, tetap, tidak banyak perubahan. Yang keempat, bersifat komunal, menjadi milik masyarakat. Yang kelima, menggunakan bahasa klise, menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Yang keenam, bersifat tradisional, yaitu meneruskan budaya, tradisi, atau kebiasaan yang dianggap baik. Yang ketujuh, bersifat didaktis, didaktis moral maupun didaktis religius atau mendidik. Yang kedelapan, menceritakan kisah universal manusia, seperti peperangan antara yang baik dengan yang buruk dan dimenangkan oleh yang baik. Yang kesembilan, magis, yaitu pengarang membawa pembaca ke dunia hayal imajinasi yang serba indah. Selanjutnya, jenis hikayat. Yang pertama berdasarkan bentuk hikayat. Yang pertama ada cerita rakyat, yang dimana kisahnya digambarkan dengan cara jenaka atau komedi. Yang kedua roman. Roman mengulas kisah asmara atau rumah tangga. Yang ketiga epos. Epos mengisahkan sosok pahlawan. Yang keempat tambeh, di mana tambeh itu menceritakan tentang kehidupan sehingga menyimpan banyak amanat. Yang kelima ada cahara atau cara, berfokus pada suatu tokoh berpengaruh atau terpuji. Yang kedua berdasarkan historis. Yang pertama hikayat Melayu, mengisahkan tentang unsur keagamaan yaitu agama Islam. Yang kedua hikayat Jawa. Budaya Jawa memiliki beragam jenis yang dipengaruhi agama Islam dan Hindu, sehingga banyak hikayat yang diceritakan memiliki kemiripan sifat, tokoh, dan alur. Yang ketiga ada hikayat India, memiliki unsur keagamaan Hindu. Yang keempat hikayat Arab Persia. Hikayat Arab Persia, mayoritas agama di dalamnya Arab Persia adalah Islam, sehingga sebagian besar hikayat yang dibuat bertemakan Islam. Yang ketiga atau poin ketiga, berdasarkan isinya. Yang pertama, sejarah, di mana mengisahkan tentang tokoh atau kejadian bersejarah yang bersifat fiksi. Yang kedua, biografi. Kisah yang ditulis berfokus pada suatu tokoh saja atau satu tokoh saja. Yang ketiga, agama, menceritakan tentang salah satu tokoh agama yang berpengaruh. Yang keempat, peristiwa, di mana menceritakan tentang sebuah peristiwa besar atau penting, meskipun hanya fiksi. Yang kelima, cerita. Terlepas dari tema kerajaan atau kepahlawanan, hikayat juga ada yang mengisahkan tentang roman-roman percintaan. Selanjutnya ada penggunaan kata arkais dalam teks hikayat. Kata arkais ini adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan pada cerita pendek yang lebih populer. Contoh dari kata-kata arkais ini, yang pertama ada syahdan, kedua sebermula, ketiga hubaya-hubaya, keempat hatta, kelima apatah, keenam sahaja, dan yang kelima berjaya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk pada sistem penyajian cerita lisan. Sistematika penyajian cerita lisan, yang pertama salam. Yang kedua, jangan lupa perkenalan diri. Yang ketiga, penyampaian informasi umum atau sinopsis cerita yang akan disampaikan. Yang keempat, menyampaikan cerita dengan menarik. Yang kelima, mengajak audiensi untuk menyimpulkan nilai moral yang terdapat dalam cerita. Yang keenam, salam penutup.
Jadi, hikayat tak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Dapat kita lihat dari pola tingkah laku, berpikir, dan sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks hikayat. Yang pertama, konjungsi urutan waktu menggunakan kata arkais. Yang kedua, majas atau gaya bahasa untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Yang pertama ada majas antonomasia, majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya, hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Yang kedua, personifikasi, majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Contohnya, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Yang ketiga, ada majas metafora, yaitu majas yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya. Mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Contohnya, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Yang keempat ada majas simile, yaitu majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh dari simile ini, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Yang kelima ada majas hiperbola, gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh dari majas hiperbola ini, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin, bak es yang keluar dari freezer. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yang pertama, ada nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku. Yang kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan beragama. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk, seperti pengajaran. Yang kelima, ada nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik, menyenangkan, atau rasa seni. Yang keenam, ada nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Yang ketujuh, ada nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedelapan, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, dari segi bahasanya, hikayat cenderung menggunakan bahasa-bahasa Melayu kuno yang sudah tidak dipakai lagi saat ini, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, beliau, atau nama tokoh. Sedangkan segi bahasa pada cerpen cenderung menggunakan bahasa yang merujuk pada bahasa daerah tersendiri dan sudah mengikuti perkembangan zaman. Untuk alurnya, hikayat cenderung beralur maju. Ketika ada konflik, maka menuju terus sampai konflik itu terselesaikan. Sedangkan cerpen biasanya ada alur maju, mundur, ataupun alur campuran. Hikayat itu sendiri mengandung unsur mustahil atau tidak masuk akal atau pralogis. Sedangkan cerpen masih masuk akal karena menceritakan kehidupan yang berlangsung di masa sekarang. Baik teman-teman, sekian saja video penjelasan materi hikayat mata pelajaran Bahasa Indonesia dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye!